dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan teknik spermater yang bertujuan untuk menurunkan tinggi panasnya pada bayi atau anak agar tidak mengalami kejang-kejang. Indikasinya hipertermi itu pada anak-anak yang cenderung panasnya itu lebih cepat naik dan sangat tinggi. Kontraindikasinya neonatus atau bayi baru lahir, terus ada luka iritasi di tempat kompres. Terus komplikasinya penurunan suhu tubuh yang terlalu cepat dapat menimbulkan aktivitas kejang-kejang pada anak. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alatnya. Selamat pagi, Dek. Selamat pagi, Bu. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Diana Ramadanti yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan tindakan spermater karena bayi Ibu kondisinya panas tinggi ya, Bu ya. Sebelum itu waktunya 5-10 menit. Tempatnya di sini aja ya, Bu ya. Saya izin tindakan ya, Bu ya. Ya, Sus. Selanjutnya kita akan mencuci tangan secara 6 langkah. Pertama, kita buka aksesoris yang ada di tangan seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lain. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian nyalakan keran, cuci tangan. Setelah itu matikan keran. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara bergantian, punggung jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara bergantian. Kemudian buka keran menggunakan siku. Bilas dari ujung kuku sampai ke siku. Sampai bersih. Setelah itu tutup keran menggunakan siku kembali. Sudah selesai, kemudian keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah mencuci tangan, kemudian kita memakai handscoon. Setelah selesai memakai handphone, kemudian kita pasang perlak. Jadi kita pasang perlaknya dulu ya, agar tidak basah. Kemudian sisihkan bayi dulu di tempat tidur sebelahnya. Kemudian kita pasang perlak di bawah tubuh bayi. Kita pasang. Kemudian kembalikan bayi ke tempat sebelah. Selanjutnya kita pasang juga selimut pada bayi. Kita pasang selimut pada bayi. Setelah kita memasang selimut, kemudian kita ukur terlebih dahulu suhu tubuh bayi. Kita ukur. Oke, diukur dulu ya suhunya. Kita ukur selama 10 menit. Setelah itu kita lihat, kita cek tinggi
ya Bu ya, panasnya 40 derajat Celcius. Setelah kita ukur, kemudian kita lepas baju bayi dan kita akan melakukan tindakan sponge water, kompres sponge water pada bayi. Sudah kita lepas pakaiannya, kita taruh ke tempat alat tenun kotor. Kemudian simpan, kita siapkan air di bak, suhunya 28 sampai 32 derajat Celcius. Setelah itu kita masukkan waslap dan handuk kecil. Handuk kecil itu dipakai di bagian dada. Setelah memasukkan waslap dan handuk kecil, kemudian kita kompres bayi. Kita ambil, kemudian kita kompreskan di bagian dahi terlebih dahulu. Dikompresnya 3-5 menit. Setelah selesai, kemudian kita ke bagian dada dan kedua ketiak. Kita kompresnya di lipatan-lipatan terbesar. Kompres sama, waktunya 3-5 menit juga. Setelah itu kita ambil lagi waslap dan kompres di bagian selangkangan bayi. Kemudian kita kompres di selangkangan bayi. Waktunya juga sama, 3-5 menit. Ke sisi satunya lagi 3-5 menit juga. Setelah itu kita ke bagian belakang bayi atau punggung bayi. Kita ambil waslap, terus kemudian kita pasang di bagian belakang leher sampai ke punggung bayi. Waktunya juga sama, 3-5 menit. Setelah selesai, kemudian kita kompres juga di bagian ekstremitas bayi, tangan dan kakinya, dengan cara seperti kayak hanya ditekan-tekan saja. Ke bagian kakinya. Setelah selesai, kemudian kita keringkan badan bayi yang tadi setelah kita kompres. Kemudian kita cek respon bayi, apakah bayinya menangis, diam saja, atau menggigil karena setelah kita kompres tadi. Normal ya Bu, menangis seperti biasa. Dan kita cek lagi suhu bayi setelah kita lakukan kompres, apakah sudah turun atau belum. Setelah kita cek, kemudian kita lihat, Bu, udah turun ya Bu ya. Sekarang suhu tubuh bayinya 38 derajat Celcius, lumayan turun ya Bu ya. Nanti juga nanti Ibu sering-sering dikompres aja bayinya. Yesus. Oke. Setelah itu kita pakaikan baju bayi. Pakaikan. Ya di itu dari makan.
lebaran baju, kemudian kita bedong bayi kembali. Itu kita sisihkan bayi ke sebelah tempat tidur, kita rapikan alat. Rapikan alat. Kemudian kita lepas handphone dan mencuci tangan dan dokumentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Diana Ramadanti dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan tindakan suction pada bayi dan anak. Tujuannya untuk menghilangkan sekret dan membersihkan jalan nafas. Terus indikasinya itu untuk menjaga jalan nafas agar tetap bersih pada pasien yang tidak mampu batuk efektif dan membersihkan jalan nafas. Selanjutnya saya akan memperkenalkan alat-alat dalam tindakan suction. Selamat siang, Bu. Siang, Sus. Perkenalkan, nama saya Perawat Putri Diana Ramadanti. Di sini saya akan melakukan tindakan suction pada anak ibu ya, Bu ya. Tujuannya untuk memperlancar jalan nafas pada anak ibu. Waktunya 5-10 menit. Tepatnya di sini aja ya, Bu ya. Saya izin melakukan tindakan ya, Bu ya. Ya, Sus. Selanjutnya saya akan melakukan tindakan cuci tangan dan memakai handscoon. Kita akan mencuci tangan secara 6 langkah. Pertama, kita buka aksesoris yang ada di tangan seperti cincin, gelang, jam tangan, dan yang lain-lain. Kemudian gulung lengan baju sampai ke atas siku. Kemudian nyalakan keran, cuci tangan. Setelah itu matikan keran. Ambil sabun secukupnya. Gosok kedua telapak tangan, punggung tangan, sela-sela jari, ibu jari secara bergantian, punggung jari secara bergantian, kuku-kuku jari secara bergantian. Kemudian buka keran menggunakan siku. Bilas dari ujung kuku sampai ke siku. Sampai bersih. Setelah itu tutup keran menggunakan siku kembali. Sudah selesai, kemudian keringkan menggunakan handuk bersih. Setelah selesai memakai handscoon, kemudian dekatkan alat dan buka cairan NaCl dan tuangkan ke foam. Dan foam yang satunya lagi kita isi dengan Aquades. Selanjutnya kita pasang perlak di bawah dada pasien. Dek, kita pasang perlaknya dulu ya. Yuk, adiknya bangun dulu. Dan pasangkan perlak di belakang. Kemudian kita juga pasangkan perlak di dada pasien. Setelah
posisikan pasien semi fowler jika bisa. Deh, coba posisinya setengah duduk ya. Selanjutnya kita lakukan tindakan suction. Kemudian kita siapkan kantong sampah, kantong medis. Setelah itu kita nyalakan mesin suction. Kita siapkan selang suctionnya. Pasangkan, sebelumnya nyalakan mesin suctionnya terlebih dahulu. Mesin suctionnya tekanan menyedotnya itu untuk anak 80 sampai 100 mmHg. Kita pasang. Kemudian kita pegang, tangan kanan memegang selang ujungnya, kemudian tangan kiri itu untuk mengatur sedotannya. Di sini ada penutup dan pembukanya, dan tangan kiri itu menyentuh ini ya untuk penutup dan membukanya. Pisahkan pada suction. Setelah itu kita cek apakah suction berfungsi dengan baik atau tidak dengan cara celupkan suction ke cairan NaCl. Berfungsi dengan baik ya. Kemudian setelah itu kita tutup kembali dan kita oleskan selang suction menggunakan gel untuk melumasi agar tidak sakit saat kita suction ke bagian tenggorokan. Ratakan menggunakan kasa, steril atau tisu juga bisa agar rata. Kemudian buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya kita mulai suction pada anak. Dek, buka mulutnya ya. Kita ke sela-selaan mulut, terus ke bagian tenggorokan. Kemudian kita cuci menggunakan cairan Aquades. Setelah itu kita cek lagi apakah masih ada cairan yang tertinggal atau tidak. Cek. Setelah itu kita cuci lagi menggunakan cairan Aquades. Setelah selesai, kemudian kita matikan mesin dan rapikan alat. Cabut selangnya dan buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya setelah itu kita cek kembali menggunakan stetoskop. Apakah di paru-paru pasien, di saluran pernafasannya, apakah masih ada suara tambahan atau tidak seperti rongki. Suaranya sudah vesikuler ya, udah normal, sudah tidak ada lagi sekret yang menyumbat di saluran pernafasan. Setelah itu simpan stetoskop. Kemudian kita rapikan baju pasien lagi, rapikan alat. Dek, angkat dulu ya. Kemudian lepas handphone.
setelah melepas handskun, kemudian kita lakukan fase terminasi. Ibu, anaknya udah dilakukan tindakan suction ya, atau penyedotan sekret bersihan jalan nafas pada anak ibu. Sekarang sudah bersih ya Bu ya, adanya juga udah tidak sesak lagi, nafasnya juga udah lancar. Apakah ada yang perlu ditanyakan lagi Bu? Tidak ada sus. Kalau begitu saya izin ke ruang perawat. Kalau misalnya butuh saya, panggil saya di ruang perawat atau mencet bel ya Bu ya. Kalau gitu saya permisi Bu. Lalu bawa alat dan mencuci tangan.